Wu Xie tiba-tiba membuat gerakan yang membingungkan. Dia tiba-tiba jatuh berlutut di udara sebelum dia mengangkat telapak tangannya ke langit dan melihat langit di atas. 10 dukun akhirnya membuat gerakan mereka. Semua orang berbalik untuk menatapnya. Berdoa, api keunguan di sekitar mereka menyebar. 10 lingkaran cahaya di bawah tiba-tiba melepaskan primal ki yang unik. Wu Di membuat beberapa suara aneh yang menutupi area dengan primal ki. Pujian, gelombang suara menyebar. Ming Xiyin ingin berbalik dan berlari pada saat ini. Namun, jika dia melarikan diri, siapa yang akan memimpin kereta yang membelah awan? Dia melihat tuannya berdiri tanpa bergerak. Tuannya jelas tidak berniat melarikan diri. Ilmu sihir, Huo Do berkata dengan suara yang dalam. Mereka masing-masing terampil dalam aspek yang berbeda, tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Saya belum pernah menyaksikan kekuatan 10 dukun, meskipun saya sudah hidup begitu lama. Saya ingin melihat betapa kuatnya mereka. Lu Yo berkata, skenario terburuk, saya cukup menggunakan semua poin prestasi saya dan menyelesaikan semuanya. Saya bisa hidup tanpa imbalan, tapi saya tidak bisa membuang hidup saya. Tangan Wu Zhen menyala. Dia bergerak lebih dekat ke kiri Wu Xie dengan sikap saleh. Pengorbanan. Sayangnya, kultivator sihir tidak memanifestasikan avatar mereka. Oleh karena itu, tidak ada indikator visual seberapa kuat mereka. Duan Mu Sheng berteriak dengan marah. Semua obrolan dan tindakan membingungkan ini. Betapa menyebalkannya. Saya akan melakukan langkah pertama. Setelah mengutak-atik selama setengah hari, dia kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk secara pribadi menguji kekuatan mereka. Pada saat ini, langit menjadi gelap. Tepatnya, area yang ditutupi oleh 10 lingkaran berseri-seri itu ditutup menjadi ruang tertutup dan gelap. Meteor ungu menghujani langit. Intervensi ilahi yang tidak sempurna. Bayangan tombak Duan Mu Sheng melesak ke arah 10 dukun yang masih mempersiapkan teknik mereka. Begitulah cara ilmu sihir beroperasi. Karena mereka tahu itu akan memakan waktu bagi mereka untuk melepaskan teknik mereka. Mereka, secara alami, tidak akan meninggalkan diri mereka tanpa perlindungan. Wu Xian berkata acuh tak acuh, pergi? Dia melambaikan lengannya. Lingkaran cahaya keunguan membesar dan melesak ke arah Duan Mu Sheng. Ribuan bayangan tombak Duan Mu Sheng ditangkis oleh perisai bundar. Bam, 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 energinya menciptakan riak di perisai sihir. Duan Mu Sheng, yang baru saja menumbuhkan daun, setara dengan kultivator alam kesengsaraan 3 daun Nasten Divinity biasa dalam hal kekuatan dan basis kultivasi. Namun, keterampilan utamanya dengan mudah diblokir oleh Wu Xian, pemimpin 10 dukun. 10 dukun sangat kuat. Para kultivator wanita sangat khawatir dengan adegan ini. Meskipun Hua Wudao sangat kuat, dia hanya terampil dalam pertahanan. Dia bukan tandingan Duan Mu Sheng jika dia ingin mengganggu spellcasting mereka. Dia berkata dengan kaget, dia setidaknya berada pada level 6 down. Hua Wudao sering berdebat dengan Duan Mu Sheng sehingga dia tahu betapa kuatnya Duan Mu Sheng. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengusir gerakan ini dengan mudah. Jelas bahwa itu bahkan dengan 80% kekuatannya. Wu Xian luar biasa kuat. Duan Mu Sheng melayang di udara. Lengannya sedikit mati rasa. Wu Di masih membuat suara-suara aneh. Di kereta yang membelah awan, beberapa kultivator wanita dengan basis kultivasi yang lebih lemah mulai merasa mual dan sakit. Gelombang suara memiliki efek yang mirip dengan Brahman Lullaby. Namun, itu terdengar kurang invasif dan efektif dibandingkan dengan Brahman Lullaby. Ren Buping disegarkan saat melihat ini. Dia menyaksikan dengan penuh semangat seolah-olah dia sedang menikmati sebuah drama. Berdoa, pujian, pengorbanan, 3 entitas tiba-tiba bergabung. Anggota 10 dukun yang tersisa melepaskan primal ki mereka seolah-olah pintu air dibuka. Apakah kekuatan sihir membantu mereka mengumpulkan primal ki? Yang lain mendongak kaget. Primal ki keunguan tiba-tiba terkondensasi menjadi energi dan hujan turun seperti badai. Dari luar, tampak seolah-olah ada hujan meteor ungu. Mereka mencoba mengeluarkan kita semua dengan satu gerakan. Hua Wudao menanam dirinya di hadapan Luyo. Sama baiknya,
Saya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan saya yang paling kuat di pavilion langit jahat saat itu. Biarkan kantong tulang tua ini mengeluarkan seluruh kekuatannya hari ini. Dia berjalan di udara dan meninggalkan kereta terbang. Wawasan 100 kesengsaraan. Teratai emas di bawah kaki Hua Wudou bersinar terang. 6 daun mekar, langit, bumi, kehidupan, kematian, air, api, menjadi dan tidak menjadi. 8 skrip besar berputar cepat, dengan Hua Wudou di tengahnya. Dia berdiri di atas 8 trigram. Yin dan yang digabungkan. Wu Xian berkata datar, perjuangan yang sia-sia. Tampaknya pada saat yang sama, 6 segel kompatibel meledak dengan pancaran dan menutupi seluruh kereta yang membelah awan. Bam, bam, bam. Hujan energi ungu menghantam 6 segel Taois yang kompatibel. Sepertinya tetesan air hujan jatuh di permukaan kaca emas yang bersinar. Energi tersebar di mana-mana saat riak menyebar. Duan Mu Sheng menatap 6 segel Taois yang kompatibel dengan kaget. Selama ini, Elder Hua belum menggunakan kekuatan penuhnya saat dia berdebat denganku. Ekspresi Hua Wudou sungguh-sungguh saat dia mempertahankan 6 segel Taois yang kompatibel. Kantong tulang tua ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lawan kita adalah 10 dukun. Master Pavilion, ambil kesempatan dan lari. Di luar ruang gelap, seorang pria mengulurkan lengannya, dan pedang perak yang bersinar terbang keluar secara horizontal. Itu menembus ruang ungu dan menusuk 6 segel Taois yang kompatibel. Pedang Sen, Luo Shisan. Ketika Ren Buping dari Kuil Fien melihat ini, dia sangat terkejut. Luo Shisan dapat menerobos bangsal 10 dukun. Sementara itu, kursi ketiga Kuil Fien telah mencapai sisinya tanpa dia menyadarinya. Master Sekte Duan Xing, Anda tiba tepat pada waktunya. Ren Buping berkata dengan gembira. Saya melakukan perjalanan dengan tunggangan dengan Senior Sword Saint. Untungnya, kami berhasil tepat waktu. Saya sudah berkoordinasi dengan Wu Sheng sebelum ini. Bangsal ini tidak akan membatasi siapapun dari Kuil Fien, kata Duan Xing. Luar biasa. Ren Buping merasa benar-benar nyaman. Dia menatap serangan pedang-pedang Saint Luo Shisan yang mengejutkan. Luo Shisan adalah saudara laki-laki Luo Changqing, salah satu dari 3 orang anak pedang yang hebat. Namun, Luo Shisan menjadi terkenal sejak awal dan mendapatkan gelar pedang suci. Dia telah fokus pada kultivasinya selama bertahun-tahun. Meskipun reputasi Luo Changqing menggantikannya, tidak perlu meragukan kekuatannya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Ming Xiyin harus menjaga kemudi dan tidak bisa pergi. Jika dia bergerak, kereta yang membelah awan pasti akan jatuh. Little Yuan Air hanya berada di ranah Definite Sword. Dia tidak bisa bertarung melawan elit alam kesengsaraan keilahian yang baru lahir. Ini adalah kasus untuk Pan Zhong dan Yo Jifeng juga. Tidak perlu menyebutkan kultivator wanita lainnya. Duan Mu Sheng maju ke 10 dukun. Dia sibuk untuk saat ini dan tidak dapat kembali untuk mendukungnya. Elder Hua, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Hua Wudou. Pria itu adalah Lu You. Master, meskipun Ming Xiyin tidak terlalu menyukai Hua Wudou, dia masih menjadi anggota Pavilion Langit Jahat. Jika sesuatu terjadi padanya, itu sama dengan Pavilion Langit Jahat yang ditampar di wajah. Tangan Lu You tetap di punggungnya. Sesuatu yang samar berkilauan di tangannya yang keriput. Sebuah kartu barang muncul. Tepat ketika dia hendak bergerak, Hua Wudou berbicara, "Tolong, mundurlah, Master Pavilion." Dia masih bisa menahannya. 8 skrip besar tiba-tiba diperbesar menjadi 2 kali ukurannya. Tampaknya pada saat yang sama, bam, pedang itu menusuk 6 segel Taois yang kompatibel. Bzzz, mata Hua Wudou terbakar dengan kemarahan. Luo Shisan, pengkhianat. Mata Luo Shisan juga berkobar karena marah. Ketika mata mereka bertemu, tampaknya seolah-olah mereka berdua telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Yang lain terkejut. 6 segel yang kompatibel sangat kuat. Sementara itu menahan serangan dari hujan ungu 10 dukun. Itu masih bisa bertahan melawan serangan mendadak pedang Saint. Hanya seberapa kuat adalah Hua Wudou? Rambut perak di tubuh keriput Luo Shisan itu mengacak-acak oleh angin.
Dia ditahan di luar 6 segel yang kompatibel. Kartu barang di telapak tangan Luyo menghilang. Dia menatap Luo Shisan dengan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia masih menunggu kesempatan yang paling cocok. Secara alami, kartu strike mematikan bisa membunuh Luo Shisan, tapi dia harus berhati-hati dalam penggunaannya dan harus menyimpan kartu sebanyak yang dia bisa. Ini bahkan lebih benar untuk kartu percobaan puncak. Ada 10 dukun, Ren Buping, Luo Shisan, Duan Xing, dan Molly yang bisa diam-diam menonton pada saat ini. Ada juga elit yang dibawa oleh berbagai kekuatan. Ada terlalu banyak musuh potensial. Jika dia menggunakan kartu barangnya tanpa perencanaan, dia hanya akan bisa bereaksi pasif terhadap pertempuran. Untungnya, Hua Wudao cukup kuat. Suaranya terdengar di udara dengan jelas. Luo Shisan, saya sudah lama mengundurkan diri dari posisi seorang elder. Beraninya kau memanggilku pengkhianat? Anda hampir tidak meninggalkan sekte ketika Anda bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Hua Wudao, apa bedanya dengan menjadi pengkhianat? Luo Shisan melihat kereta terbang besar yang dipertahankan Six Compromisil dan merasakan gelombang kemarahan baru memenuhi dadanya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya membuang-buang kata. Saya di sini atas perintah Master Sekte untuk membersihkan kekacauan. Bezet seteh. Pedang itu bergetar. Itu sekarang dibungkus dengan energi. Pemimpin 10 dukun, Wu Xian, melihat Luo Shisan juga. Mungkin itu karena dia merasuki Wu Sheng. Dia secara naluriah tahu Luo Shisan bukan musuh. Wu Xian melirik 10 lingkaran cahaya di tanah. Penyerapan kekuatan hampir selesai. Kekuatan 10 dukun hampir mencapai puncaknya. Sudah hampir waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Wu Xian mengangkat tangannya lagi, jubah merahnya mengepakkan angin. Rambutnya juga acak-acakan oleh angin. Ramalan Yaro, berdoa, puji-pujian, pengorbanan, dan ramalan Yaro. Area gelap semakin gelap. Seolah-olah seluruh dunia telah terjerumus ke dalam kegelapan. Kalian semua, mundur. Hua Wudao merasakan tekanan meningkat pada dirinya sendiri. Ada angin kencang yang menerpa 6 segel kompatibel dengan hujan ungu. Luyo tidak bergerak. Semakin kacau, dia harus lebih tenang. Suara Luo Shisan mencapai mereka. 13 pedang. Pedangnya terbelah menjadi 13 bilah. Ini adalah keterampilan sempurna yang membuatnya terkenal. Begitulah cara dia mendapatkan gelar pedang Saint Luo Shisan. Wis, 13 bilah energi terwujud dan melesat ke arah Hua Wudao. 6 segel kompatibel memang kuat. Namun, itu masih merupakan langkah defensif. Itu akan selamanya seperti karung tinju. Bam! Aksara api pada segel 8 aksara adalah yang pertama hancur. Ekspresi Hua Wudao berubah. Kekuatan korosif 10 dukun terlalu kuat. Untungnya, mereka tidak terampil dalam pertempuran jarak dekat seperti Duan Musheng. Juga, sekitar setengah dari mereka ditugaskan dengan sihir tambahan. Jika bukan itu masalahnya, Hua Wudao tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia tidak berdaya saat dia melihat 13 bilah energi yang masuk. Luyo melambaikan lengannya dan berkata dengan suara yang dalam, mengeroyok satu orang. Tidak apa diterima? Sekelompok cahaya biru tua melesat keluar dari telapak tangannya. Perhatian semua orang beralih ke Luyo segera. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik dengan tindakan Grand Master Pavilion Langit Jahat? Luo Shisan tiba-tiba menyadari dia telah melakukan kesalahan. Dengan dukungan 10 dukun, dia yakin akan kemenangannya atas Hua Wudao. Dia begitu fokus pada Hua Wudao sehingga dia telah mengabaikan pria tua sederhana dengan primal ki yang lemah ini. Orang tua ini yang rambutnya belum berubah sepenuhnya putih adalah Ji Tiandao, Patriark Pavilion Langit Jahat. Cahaya buram gelap melesat ke arah Luo Shisan melewati ruang gelap. Thunder Blast? Ren Buping juga melihat ini. Dia berkata dengan kaget, murid ke-8 Pavilion Langit Jahat, Ju Honggong, terampil dalam 9 kesengsaraan Thunder Blast, bukan Thunder Blast yang sebenarnya. Bagaimana Ji Tiandao menguasai Thunder Blast yang murni? Duan Xing mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar menyamar sebagai Grand Master Buddha? Setelah insiden di Green Jade Altar, sekte benar telah mengeluh kepada Kuofian tentang hal ini di setiap kesempatan yang mereka miliki. Karena kejatuhan ini,
Sekte benar dan Kuilfian tidak lagi memiliki kontak. Awalnya, dia tidak percaya. Namun, sekarang dia menyaksikan ini dengan matanya sendiri. Dia terkejut. Tunder Blas tiba-tiba meledak dengan sambaran petir. Itu tampak seperti sambaran petir dari langit. Boom! Itu menyerang Luo Shisan. 13 bilah energi lenyap. Luo Shisan terhuyung-huyung dari serangan itu. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Sungguh keberuntungan yang mengerikan. Hanya probabilitas tolak yang dipicu. Pukulan ini tidak membuatnya mengalami kerusakan. 100 poin prestasi terbuang sia-sia. Haruskah saya menggunakan lebih banyak dari mereka? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia terus mencari celah sebagai gantinya. Hua Wudao menghela nafas lega ketika Lu Yo melepaskan keahliannya. Dia jauh lebih percaya diri sekarang. Terima kasih, Master Pavilion. Bukan apa-apa. Duan Museng tidak tahan lagi dengan ini. Energi di sekitar Overlord Spear-nya bergerak saat dia menyerbu ke arah 10 dukun. Dia memutar lengannya 180 derajat. Bayangan tombak muncul dan melesat ke arah 10 dukun seperti kipas angin. Wu Xian berkata dengan dingin, "Enyahlah." 10 dukun meletus dengan ki keunguan yang aneh pada saat yang bersamaan. Ki keunguan melilit primal ki dan terkondensasi menjadi energi yang menjentikan tombak tuan besar. Bam! Duan Museng terhuyung kembali. Dia bukan tandingan mereka. 10 dukun sangat kuat. 10 lingkaran cahaya di tanah terus-menerus memberikan 10 dukun dengan kekuatan. Jelas, kekuatan 10 dukun masih tumbuh. Ketika Ren Buping melihat ini, dia dipenuhi dengan kekaguman. Dia buru-buru mengingatkan, "Tuan Wu Xian, jangan tunjukkan belas kasihan. Waktu adalah esensi. Jangan beri mereka kesempatan." 10 dukun menyadari hal ini juga. Formasi pendahulu agung hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Masalahnya adalah butuh waktu untuk merapal mantra sihir. Berdoa, memuji, dan berkorban adalah proses yang membutuhkan waktu. 6 segel yang kompatibel tertatih-tatih dengan berbahaya di bawah serangan hujan ungu yang terus-menerus. Setelah mantra sihir 10 dukun terbentuk, tidak mungkin 6 segel yang kompatibel bisa menahannya. Pada saat ini, Li Tu Yuan buru-buru mendekati Ming Xiyin. "Kakak senior keempat, saya akan memimpin. Anda harus pergi." "Baiklah." Ming Xiyin melompat keluar. Li Tu Yuan bukanlah kultivator alam Divinity biasa. Ketika Ming Xiyin pergi, dia menyalurkan primal ki-nya untuk menjaga kereta terbang tetap mengapung. Ketika ada kebutuhan untuk itu, dia akan mengarahkan kereta terbang dan meninggalkan formasi besar. SZZT, SZZT, SZZT. Suara tetesan air hujan ungu juga berubah. Mantra mereka hampir selesai. Setelah Luo Shisan ditolak, dia menatap Lu Yo yang berdiri di atas kereta terbang dengan kaget. Dia berbalik untuk melihat Wu Xian. "Tuan Wu Xian, bantu saya." Wu Xian melambaikan lengannya tanpa ekspresi. Tetesan hujan ungu di langit berkumpul dan melesat menuju 6 segel yang kompatibel. "Awas, saya akan membantu Anda." Ming Xiyin bergerak dengan kecepatan kilat. Ming Xiyin muncul di sebelah Hua Wudao dengan kecepatan kilat. Dia mengulurkan tangannya dengan telapak tangannya keluar dan menyalurkan primal ki yang kuat ke dalam tubuh Hua Wudao. "Ming Xiyin, kamu..." Hua Wudao tidak menoleh ke belakang. Pada saat ini, dia lebih suka jika Ming Xiyin terus memimpin. Dengan karakteristik khusus kereta yang membelah awan, ditambah dengan 6 segel yang kompatibel, tidak akan menjadi masalah untuk meninggalkan formasi besar selama orang yang memimpin cukup kuat. Pada saat itu, tidak peduli seberapa dalam basis kultivasi Ten Shamans, mereka tidak dapat memperluas jangkauan mereka melampaui ruang gelap. "Jangan bicara. Elder Hua, kamu harus merasa terhormat aku bahkan melakukan ini." Ming Xiyin berkata dengan sedikit kegembiraan. Dengan dukungan Ming Xiyin, skrip api tiba-tiba muncul kembali dan mengambil tempatnya sekali lagi. Pada saat yang sama, 8 skrip besar bersinar lebih mempesona. 6 segel kompatibel jelas telah tumbuh lebih kuat sekarang. Bam, bam, bam. Hujan ungu dijauhkan oleh 6 segel kompatibel yang telah tumbuh lebih kuat. Luo Shixian berkata dengan suara yang dalam,
Kamu hanya berjuang di pintu kematian. Tatapan Lu Yo dengan cepat bergeser dari Wu Xian ke Luo Shisan. Dia bertanya, apakah Anda punya keinginan mati? Luo Shisan tiba-tiba berhenti bergerak saat dia melayang di luar 6 segel kompatibel. Dia mempelajari Lu Yo yang berdiri di atas kereta terbang di belakang Six Compatible Seal. Serangan Thunder Blast telah membuatnya lengah. Namun, selain ditolak oleh serangan itu, dia menemukan dia tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, dia berkata dengan angkuh, apakah ini semua yang ada pada Grandfather Evil Stapleton? Tidak cukup hanya menakut-nakuti saya. Whiz, pedang di tangan Luo Shisan bergetar, menciptakan suara berdengung seperti lebah. Pada saat ini, 10 dukun tiba-tiba menggeser posisi mereka. Mereka berdiri dalam 3 baris yang terdiri dari 2, 3, dan 5. Wu Sheng dan Wu Guan, yang sekarang Wu Xian dan Wu Ji, melayang di depan. Kekuatan 10 dukun akhirnya selesai. Pavilion langit jahat telah selesai. Ren Buping berkata dengan bersemangat. 10 lingkaran cahaya keunguan di tanah sudah menghilang. Kekuatan 10 dukun telah sepenuhnya dipulihkan. Kekuatan sihir yang menyerupai gelombang perlahan muncul di langit yang gelap. Seolah-olah air laut yang menghitam jatuh dari langit seperti longsoran salju. Semua orang memandang tanpa daya. Dengan kekuatan 10 dukun, pada tingkat ini, bahkan Hua Wudao dengan bantuan Ming Shi tidak dapat berbuat apa-apa. Luo Shisan yang berencana menyerang menghentikan gerakannya. Lagi pula, bahkan seorang ahli 8 daun tidak akan bisa menghentikan kekuatan 10 dukun. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan pada saat ini. Sementara itu, orang-orang dari Kuil Fien menatap tanpa berkedip di tempat kejadian di depan mereka. Para kultivator berjubah merah tampak acuh tak acuh. Seolah-olah mereka sudah terbiasa melihat ini. Para kultivator tingkat bumi di Tangzi Town di kejauhan melihat ruang gelap setengah lingkaran besar. Mereka tidak dapat melihat apapun selain cahaya samar dari 6 segel kompatibel di sekitar kereta yang membelah awan. Kereta yang membelah awan mulai bergoyang. Wajah Little Yuan Air pecah berkeringat. Bahkan dengan basis kultivasi alam Definite George-nya, masih sulit baginya untuk mengelola kereta terbang dengan bantuan dari Pan Zhong, Yo Jifeng, dan Zhao Yu yang basis kultivasi hanya setengah dipulihkan. Guru, saya tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Lu Yo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya saya tidak dapat menyimpan kartu saya. Dia melangkah maju dan tiba di tepi 6 segel kompatibel. Cahaya samar muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, Wu Xian berbicara dengan suaranya yang dalam. Tangkap pemimpinnya untuk menangkap para pengikutnya. Saya sudah menunggu Anda. Ribuan pada ribuan energi kerucut keunguan langsung muncul di sekitar mereka saat mereka bergerak di Lu Yo. Lu Yo sedikit mengerutkan kening. Haruskah saya membuang kartu sempurna lainnya? Apakah ini kekuatan Yaro Divinatian? Untuk meramalkan langkah lawan selanjutnya? Tampaknya pada saat yang sama, suara-suara terisak terdengar dari langit. Wuh! Semua orang melihat air pasang keunguan. Mereka melihat Wizard terbungkus dalam ki yang menguntungkan, menunggangi ombak ungu. Wizard tampaknya telah merasakan bahwa tuannya berada dalam bahaya. Itu muncul di langit dan berputar-putar. Ki yang menguntungkan turun seperti salju, dan air pasang ungu didorong kembali oleh ki yang menguntungkan dan dengan cepat melemah. Energi kerucut ungu hancur oleh ki keberuntungan ajaib ini.